Saudara, baru-baru ini atau tepatnya Sabtu dan Minggu 13-14 Juni 2026, Penguan Tugas Sihite Dohot Boruna atau PTSBC Jabodetabek melaksanakan acara rapat pleno sekaligus family gathering di Puncak Bogor. Dan pada kesempatan itu panitia pelaksana juga menyelenggarakan seminar motivasi generasi muda emas Toga Sihite dengan pembicara Dr. Insinyur Mombang Sihite MM. Saudara, Dr. Mombang Sihite merupakan salah satu putra terbaik Toga Sihite. Beliau adalah dosen pasca sarjana Universitas Pancasila dan pernah tercatat sebagai caleg Golkar pada Pilcaleg DPR RI tahun 2019. Seminar motivasi generasi muda Toga Sihite ini dimaksudkan untuk membekali generasi Toga Sihite menghadapi era digitalisasi yang sedang berkembang saat ini. Seminar ini menurut pengamatan Obor Tano Batak sangat bermakna, berkualitas, dan berbobot memotivasi semangat generasi Toga Sihite menyikapi dan menghadapi persaingan ketat generasi muda bangsa di era digitalisasi, di mana persaingan yang dihadapi bukan lagi persaingan lokal, tapi generasi antar negara. Hal inilah yang ditekankan sang pembicara dalam seminar motivasi generasi muda Toga Sihite, bukan hanya di lingkungan Jabodetabek, tapi di seluruh Indonesia. Generasi muda Toga Sihite diharapkan tidak kalah bersaing dengan pemuda lain. Untuk itulah seminar motivasi ini diadakan menyemangati generasi muda Toga Sihite menghadapi perkembangan zaman di era digitalisasi saat ini. Seminar ini berlangsung sangat menarik dan tidak membosankan, karena materi yang disampaikan pembicara yakni Dr. Insinyur Mombang Sihite MM memang bermakna dan benar-benar menyentuh permasalahan generasi muda bangsa dalam upaya menyikapi dan menghadapi perkembangan zaman yang saat ini didominasi era digitalisasi. Materi yang disampaikan pembicara menurut tanggapan positif dari peserta. Jujur aja, Amang, kalau dari saya melihatnya tadi, yang Amang sampaikan itu memang benar, bahwa saatnya ini anak-anak muda ini udah harus melek dengan dunia luar. Saya sangat bangga tadi melihat ada sesinya, ada motivatornya bos kita. Terus terang, Amang, saya sangat bangga dengan Pak Anton ini yang sudah sampai sudah sampai berpikir ke situ gitu lah. Jadi generasi muda kita ini nggak dapat mereka tidak. Saya sangat setuju karena bagaimanapun kunci keberhasilan anak adalah pada orang tua. Saya tertantang dengan cara ini untuk membuat pertemuan-pertemuan seperti ini per 3 bulan. Terschedule per 3 bulan. Supaya ada perubahan di kita, perubahan yang positif dan perubahan untuk baik demi masa depan generasi muda kita. Ini yang saya sampaikan. Namanya alat pendidikan situ, untuk kan disimpulkan dari jujur jelas. Kalau laposan tanungan, kalau dikuasai, esok akan jadi gelandangan. Ini maksudnya bukan. Saya mungkin coba kontrario ya. Saya mau coba tadi kan Abang Ketua SDM ini udah terpantau. Berarti subjeknya jangan lagi naposo. 2 buku obong ini udah gue setelah. 1, era globalisasi dengan generasi muda yang berkesinambungan. 1, segini juga selama saya serap. Baru kedua, transformasi yang berkesinambungan dengan ketidakpastian, dan ada bahasa Inggrisnya saya terang. Saya boleh dibawa dari Sihite, tapi apapun yang terjadi, Sihite ada tetap di hatiku. Harus seperti itu. Terus menjadi pertanyaan, kenapa sih marga Sihite ini gampang sakit hati? Waktunya beliau ini, Pak Mombang ini susah karena apa, kesibukannya apa segala macam, dan materi yang disampaikan ini sangat luar biasa.
bukan hanya kepada generasi muda, tetapi kita juga orang tua cukup mengenal. Pleno Toga Sihite sukses. Yes, yes, yes. Pleno Toga Sihite sukses. Yes, yes, yes. Seperti ini harus kita gunakan dengan baik, terutama untuk mengulang kembali posisi kita seperti apa dan mau kemana, terutama di era yang kita sebut dengan era digitalisasi. Perlu saya jelaskan, saya adalah Mombang Sihite. Saya saat ini bekerja di perusahaan PT Aspil Berka Indonesia, kurang lebih sudah 37 tahun di perusahaan ini. Jadi memang sudah karatan. Itu contoh jelek, jangan diikutin. Satu perusahaan 37 tahun terlalu lama. Dan saya juga mengajar di Universitas Pancasila. Saya mengajar di S2 dan S3 saja. Jadi saya Senin sampai Jumat ngajar, dan saya mengajar MM, Magister Manajemen, dan juga saya mengajar Doktor Manajemen dan mengajar Doktor Ilmu Farmasi. Saya sekarang ini jabatan fungsionalnya adalah lektor. Saya mudah-mudahan bisa lektor kepala tahun ini, supaya maksimum saya di 2031 harus guru besar. Karena nggak bisa, dan syaratnya adalah minimum 2028, karena 10 tahun setelah mengajar baru boleh diajukan oleh universitas menjadi profesor. Dan saya sedang menjalankan itu. Kalau income dari dosen, maaf, nggak ada, pas-pasan, nggak bisa untuk hidup. Jadi kecintaan saya kepada PTSB ini karena memang saya melihat saya berjalan terlalu sering sendiri, gak ada teman saya. Ketika saya bicara dosen Dr. Sihite yang mengajar di Antero yang di Jakarta ini, gak ada teman. Apalagi saya mau minta tolong bagaimana saya supaya dipercepat guru besar saya, gak ada teman Sihite. Saya di Berka, saya tidak terbiasa dengan Chinese, karena hampir semua, lebih dari 50 perusahaan di grup Berka itu semua Chinese. Saya pernah sebagai Batak satu-satunya yang pernah masuk. Saya di grupnya Aspil, umumnya presidennya adalah orang Jepang. Saya masih bisa masuk. Artinya nggak mungkin saya berbeda dengan kalian. Nggak mungkin. Jadi kita sama kok. Artinya memang kita bisa di atas. Masalahnya ada yang harus kita perbaiki. Cara berbicara, cara memposisikan diri, itu yang menjadi masalah. Makanya sekarang kenapa sebut generasi emas PTSB? Karena sekarang ini tidak ada lagi yang lahir di Los Angeles, yang lahir di Tokyo, yang lahir di Jakarta, yang lahir di Sileang. Gak ada lagi bedanya, karena sama-sama lahir di era digital. Jadi gak ada lagi mengatakan bahwa di Sileang masih beda, masih kampungan gitu, sudah nggak bisa. Sama, masalahnya kehadiran orang tua untuk mendampingi mereka sama nggak? Itu masalahnya. Tapi fondasi digitalnya itu sudah mereka lebih dulu. Kalau kita bicara digital, to level 12 dibuat begini, kenapa? Kemampuannya hanya tulis WA, baca Facebook. Tapi kalau kita bicara fintech, ya ada. Ampun, dia nggak ngerti. Ini sementara di Sileang harusnya fintech sudah mengerti. Kenapa nggak ada lagi bedanya? Backbone platform network dari USA sampai Sileang itu udah nyambung. Nggak ada lagi jaraknya. Orang buka di Sileang WiFi, di Amerika juga namanya WiFi, nggak ada bedanya. Gurunya lebih
pintar dari muridnya, udah nggak bisa. Sekarang sudah generasi beta. Artinya kita perlu menyadari bahwa kita kondisinya seperti apa. Maka saya buka slide pertama. Realita generasi muda dan tantangan abad ke-21. Pertama, dunia yang tanpa batas, ya, sudah borderless world. Persaingan anak muda hari ini bukan lagi antar kota, antar provinsi, tapi sudah antar negara. Mau kerja di Jepang anaknya udah bisa sekarang. Pak Komisar anaknya di Jepang. Gak mungkin lah saya lebih hebat dari kita semua, gak mungkin. Tapi saya pikir, saya menghitung, saya umur 55, masih mau 60, sudah saya tidak lagi di level top manajemen sebagai decision, tapi sudah saya sebagai support. Yang kedua disebutkan di sini standar literasi finansial, ini juga kita harus ajari. Digitalisasi ini sudah mengajarkan kita tidak ada lagi yang namanya batas untuk mengelola tenaga kita. Ajari kita. Yang ketiga adalah standar kesehatan mental dan fisik, ini adalah happy. Kalau pertemuan seperti ini aku bagus banget tadi dibilang kita batasi jam 7, habis itu kita happy, kita yang nyanyi, itu yang penting. Kalau rekreasi ya happy, bukan dikasih beban yang berat-berat. Yang keempat disebutkan dengan standar lingkungan sosial, itu mendukung anak berteman dengan lingkaran yang produktif dan visioner. Tadi sudah saya cek, hanya beberapa yang kita mengetahui teman dekat-dekat anak kita. Mari kita angkat, kita coba dengan standar lingkungan sosial yang lebih baik lagi. Kita disebutkan di Efesus, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi menempatkan, ada keluarga yang kulihat anaknya tidak bisa dekat sama orang tuanya. Kenapa kamu? Orang tuanya bilang, kenapa? Susah bicara sama dia. Begitu besar gapnya antara orang tua dan anak. Padahal di sini katakan tidak bisa. Standar lingkungan sosial itu kita juga harus tahu kemana dia bergaul. Yang pasti temannya terdekat adalah bapaknya dan mamanya. Oke, next slide. Strategi orang tua mendorong tanpa menuntut. Pertama, menjadi contoh, role model. Ini penting banget. Sudahkah kita semua role model untuk anak-anak kita? Mari kita review diri kita. Apakah kita role model buat anak-anak kita? Jangan-jangan anak kita sedang sakit hati melihat kelakuan kita kepada mereka. Kita sering menghakimi, kita sering menuntut, tapi kita tidak bisa jadi role model. Saya bersyukur bisa jadi dosen. Dengan dosen itu saya merendahkan diri saya serendah-rendahnya, karena saya bicara kepada mahasiswa. Mahasiswa itu saya tidak tahu. Saya di Universitas Pancasila 98% adalah Muslim. Saya adalah minoritas di sana, tapi saya bangga banget di lingkungan itu karena saya masih berdampak buat mereka. Setidaknya orang Kristen begini. Kita rendahkan hati. Apresiasi proses, bukan hanya hasil. Kita biasakan memuji usaha anak saat mereka mencoba hal baru yang menantang. Jangan cepat buru-buru menghakimi. Kau tahu dari mana? Berikan kesempatan kita bisa buat anak kita. Yang ketiga disebutkan di sini, diskusi dua arah. Ini adalah kalimat perintah dengan pertanyaan refleks. Contohnya, bagaimana rencana kamu untuk mencapai target kami karir itu dalam 3 tahun ke depan? Kalau kita nggak bicarakan ini kepada anak kita dikira yang takut bicara. Tadi udah bilang, oh saya punya manajemen risiko sertifikatnya. Kalau nggak gaji kamu naik dalam
3 tahun segera keluar cari tempat lain. Pleno Toga Sihite sukses. Era kelimpahan beasiswa. Di Jepang itu beberapa universitas segera akan mengecilkan jumlah fakultasnya. Malah cenderung 10 tahun yang akan datang akan tutup karena kekurangan mahasiswa. Maka sekarang sedang era kelimpahan beasiswa. Jangan kamu lihat berdasarkan apa yang disebutkan dengan LPDP. LPDP saja terbatas. Kamu masuk ke universitas, kamu bisa kuliah sekarang di Jepang dengan gratis. Kalau kita pergi ke Harajuku, itu ada banyak toko-toko karyawannya adalah orang Indonesia. Dia sedang kuliah sore, kerja pagi, kuliah pagi, kerja sore di Jepang. Gak perlu biaya lagi, gak perlu ada uang lagi. Jadi kalau kita nggak dorong, kita hanya penonton. Sementara kelimpahan, ada kebutuhan. Kalau kita sekarang di Shinagawa gitu ya, di Tokyo, itu orang-orang Jepang yang kerja di restoran udah tinggal dikit tuh. Sekarang semua dari import dari orang-orang Asia. Kalau kita pergi ke Disneyland, Disney Sea, itu sekarang sudah ada bahasa Indonesia. Artinya sudah tinggi bahasa Indonesia. Ini bicara mengenai era kelimpahan beasiswa. Nanti kita masuk kepada era pekerja. Yang kedua adalah kemandirian di tanah rantau. Ini penting. Hidup jauh dari rumah akan menempa karakter anak menjadi tangguh, pandai, beradaptasi dan matang secara emosional. Gak mungkin lah ada orang Sihite, marga Sihite bisa menikah sama cewek Jepang di Jepang kalau dia tidak mampu untuk ini. Tak mungkin. Kalau karakter yang jelek itu masih terus dipertahankan, gak bakal ada yang mau. Kita harus lihat loh bagaimana perkawinan itu. Kalau Batak sama Batak, ya maaf ya, itu udah biasa. Tapi kalau Batak sama Jepang itu luar biasa. Batak sama Korea itu luar biasa. Artinya apa? Secara culture mereka kita diterima. Mereka karakter unggul. Ya. Kemandirian di tanah rantau di jaring internasional, kita juga sudah harus terbiasa memiliki jaringan pertemanan batas negara yang membuka peluang kolaborasi masa depan. Next slide, peluang kerja global menembus batas wilayah. Sekarang karir tanpa jarak, berapa banyak sekarang di Indonesia bekerja adalah kerja by remote. Ada yang kerja by remote? Kliennya di Singapura, kliennya di Malaysia, kerja dari rumah. Dari sini banyak banget pekerjaan itu sekarang, banyak banget, dan gajinya juga 20 juta. Apalagi dia kerja, apalagi dia sudah menyangkut job, project. Itu satu project misalnya bisa 100 juta dikerjakan cuma 3 bulan. Banyak kayak gitu sekarang. Microsoft berapa karyawan di Indonesia? Ribuan. Kita di mana? Satu, yang kedua profesional global, ekspatriat. Ini yang aku bilang sekarang Prabowo menerima permintaan pekerjaan lulusan untuk kerja di luar negeri kurang lebih sekitar 10 juta sekarang dibangun. Sekarang kita mudah-mudahan Bapak Anton sudah di posisi itu, kita bisa dengan PTSB di bawah Bapak Anton akan kerjasama dengan kementerian untuk mendapatkan kesempatan ini. Kita develop juga supaya dari sini dikirim kemana-mana. Ke Australia juga butuh orang Indonesia sekarang, sudah pasti Singapura, tapi yang terbesar sekarang Indonesia, Jepang. Jepang itu malah sampai ada dibiayai untuk bisa mau tinggal di Indonesia, tapi berkeluarga. Ada yang berkeluarga. Dalam kerja siapa yang menanam keteguhan dan keahlian di atas rata-rata,
dialah yang akan dicari oleh para pemimpin dan industri besar dunia. Saya mengutip lagi si Daniel, dan dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, didapatnya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Coba, saya nggak tahu nih Bapak Pemisah nih, berapa banyak yang sudah mencoba menghubungi anak kita di Jepang untuk mendapatkan kabar, berita, peluang, kesempatan di Jepang. Sudah berapa banyak? Dari sini deh. Sudah banyak? Puji Tuhan. Luar biasa. Jadi tolong yang nanti kalau membantu, misalnya dibantu 5 orang itu harus mencari lagi 5 orang masing-masing. Terus MLM, model MLM supaya makin banyak sihir di Jepang. Iya, karena gaji minimumnya adalah $2.000. Living cost-nya kurang lebih $1.200. 800 bisa menabung. Coba kita ambil itu. Jangan cuma Pak Pemisah doang dong yang enjoy. Enak. Di Australia juga berapa sekarang income untuk fresh graduate? $1.500. Kalau dia tambahan-tambahan bisa sampai $3.000. Lebih kosnya sekitar $1.500. $1.500 bisa nabung. Ini yang mau disampaikan. Tuhan sebagai kompas ini perlu saya ingatkan bahwa gadget ini ke depan semakin tipis dengan Tuhan. Karena dia pakai logika. Asal logik selalu. Kalau kita tidak angkat mereka, kita tempel mereka untuk membawa ke hadapan Tuhan, bukan mereka akan mulai seperti orang-orang Eropa, sudah tidak mengetahui seberapa penting Tuhan itu. Doa dan ikhtiar yang setara harus dijalankan. Bersandar pada kuasa yang Maha Esa juga harus jalankan. Kesuksesan yang berkah juga harus kita itu karena tempatkan Tuhan sebagai sentral dari kehidupan kita. Jangan, gak perlu kamu ke saya ketika kamu kepada Tuhan, karena dia begitu Tuhan pasti dia kepada kita. Kalau kita dahulukan, dia mungkin belum tentu dia ke Tuhan, karena kita juga gak benar kepada Tuhan. Peran konkret orang tua, strategi busur dan anak panah. Ini kita harus lihat busur dan anak panah. Tugas orang tua adalah meruncingkan, memfasilitasi pelatihan keterampilan anak, kursus, buku, seminar bila perlu, pendidikan dan sertifikat. Kita siapkan sekarang. Ini adalah meruncingkan anak busur. Yang kedua, menarik busur, juga peran orang tua, berkorban waktu, tenaga, perhatian dan untayan doa di sepertiga malam demi masa depan anak. Karena pesan Tuhan bukan ekor tapi kepala. Yang ketiga, melepaskan dengan ikhlas, memiliki kelapangan hati untuk merestui anak merantau dan mengelola ilmu. Ini yang penting. Mulai pulang kita dari sini, mari kita lihat apakah anak kita biasa-biasa saja income-nya di sini, segera cari tempat yang baru di luar negeri untuk mencoba membuka wawasan baru. Karena itu adalah nilai komparatif. Perbedaan kita dengan yang lain. Apa yang kita tanamkan kepada dia harus benar-benar menjadi anak kita. Yang kedua disebutkan dengan budaya prestasi dan inovasi yang kita bangun saat ini. Apa? Ini berupa pertanyaan untuk review kepada kita, untuk kita bawa ke rumah kita masing-masing. Selain ini bisa diminta dari Pak Anton nanti ya, ini saya sudah bagi. Kalau nggak ada, bisa dibagi kepada anak-anak kita. Yang ketiga adalah apa keunggulan kerjasama kepada dan dengan siapa saja jejaring dan kota kolaborasi yang dibangun anak kita saat ini. Kita sudah lihat temannya siapa, tapi koneksinya, konektivitasnya dengan siapa? Era digital apa? Jangan-jangan salah berteman, keburukan aja yang dibagi.
gosip aja yang dibagi, bukan informasi-informasi yang membangun. Yang keempat, apa keunggulan, stabilitas dan stabilitas tambahan apa yang dimiliki anak kita saat ini? Saya sudah ingatkan kembali, apakah ada keunggulan tambahan yang dimiliki oleh anak-anak kita ketika dia berkompetisi di mata. Yang kelima, apa keunggulan perubahan, bagaimana kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan perubahan yang dimiliki anak kita saat ini. Kita semua review kita masing-masing. Dan kita sedia kepada bangsa Israel karena kita kagum dengan bangsa Israel. Mereka menempatkan nomor satu adalah pendidikan sebagai prioritas utama. Mari kita lihat apakah pendidikan sudah dapatkan prioritas utama. Yang kedua adalah menghormati leluhur dan sejarah. Harus bangga jadi Sihite. Jadi kalau ada riak-riak di antara kita sekarang di Surabaya, jangan kita ikut-ikutan, biarkan aja. Karena mereka yang tidak menghormati leluhur pasti tergila secara. Kenapa sih kita harus capek-capek ke puncak saat ini? Karena kita rindu ada Sihite yang maju ke masyarakat. Kenapa? Karena belum tentu. Saya udah mau selesai tugas saya. Anak saya udah lulus, udah menikah satu, yang kedua sudah lulus dari teknik Undip, yang ketiga kemungkinan lulus tahun ini dari elektro, dia cuma 3,5 tahun dari elektro UI. Habis itu saya nggak ada lagi tanggung jawab. Dijelaskan di sini, menghormati leluhur dan sejarah. Saya membantu siapa nih? 2 tahun yang akan datang, siapa yang akan saya bantu? Yang ketiga adalah budaya bertanya. Ini harus kita lihat dalam tradisi Yahudi. Anak didorong untuk bertanya dan berdiskusi dalam bukan hanya menerima informasi secara pasif. Anak Israel itu kritis, bertanya, kritis. Mengapa Musa tidak sampai ke tanah Kanaan? Mengapa Musa tidak sampai ke tanah Kanaan? Padahal dia 40 tahun ikut diburu, 40 tahun pelarian. Apa itu? Memukul batu. Memukul batu jadi nggak lulus. Apa simbol memukul batu? Marah. Marah. Musa itu nggak masuk ke tanah Kanaan karena marah, bukan karena memukul batu alasannya. Memukul batu karena dia marah. Kan dia bilang berucap lah, tapi dia marah, dia pukul, keluar ayahnya tetapi Musa tidak boleh. Karakter lebih penting dari kekayaan, sekali lagi, bukan hanya ijazahmu yang terutama, karakter unggul. Apa itu? Kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja keras dan integritas diajarkan sejak dini. Prestasi dianggap sebagai hasil hadiah, bukan yang utama. Prestasi bukan yang utama, adalah hasil. Kita datang kepada Tuhan karena kita merasakan kuasa Tuhan dalam hidup kita, bukan supaya hidup kita lebih baik. Yang kelima adalah keluarga sebagai sekolah pertama. Itulah budaya Israel. Makanya hormat sama orang tua, hormat dengan leluhur. Pleno Toga Sihite, sukses! Yes, yes, yes! Jujur aja Amang, kalau dari saya melihatnya tadi yang Amang sampaikan itu memang benar, bahwa saatnya ini anak-anak muda ini udah harus melek dengan dunia luar. Namun memang terdapat kendala, Amang, mulai dari kemampuan diri yang masih terbatas, kemudian akses untuk memperoleh informasi itu yang masih sangat kurang. Dan puji Tuhannya, alhamdulillah tadi Amang sudah menyampaikan, mudah-mudahan ya wadah-wadah marga seperti PPSB bisa nanti menjadi ya mengakomodir lah untuk menjadi penyambung ke arah sana. Jujur aja Amang, untuk masalah tadi pembentukan komunitas anak muda, kita sudah membentuk setelah kita kemarin ada acara pertama di tahun 2025 kemarin, diinisiasi juga oleh orang tua kami juga di PPSB. Ada namanya Solidaritas Muda Toga Sihite. Nah, namun memang kita masih memiliki kendala. Kendalanya ini adalah untuk
mengajak partisipasi dari teman-teman yang lainnya agar bisa satu pemahaman dan satu langkah untuk bersama-sama ke depannya. Ini sekarang memang saya ingin minta advice dari anak-anak sekalian. Kita kan di ibu kota ini, anak-anak muda ini cenderung sangat individualistis dan tidak peduli sama orang lainnya, dan cenderung berpikir negatif satu dengan yang lain, karena memang nggak bisa salahkan juga. Dalam praktek ini memang udah banyak banget nih, misalnya kita di praktekan kita berusaha membantu karena kita merasa ini berubah, tapi tiba-tiba si X ini justru merugikan kita, bahkan merugikan kita. Nah ini tentu akan menjadi semacam trauma buat anak-anak mudanya. Yang mau saya pertanyakan, bagaimana nih strateginya menghadapi kondisi yang seperti ini dengan adanya kehadiran solidaritas muda tugas IT tadi, supaya kami juga bisa merangkul anak-anak muda yang lainnya supaya bisa berkontribusi bersama. Kalau ada beda kita nggak tua sama itu, gampang disakiti. Kalau disakiti ya santai aja. Kalau tahu sudah itu semua orang ramai seperti jujur, karena dia ketika di suatu tempat dia bisa menghajar karena dia stylenya begitu. Tapi di sini dia sudah mulai makin menerangi bahwa bukan ini. Artinya kalau kita tidak melekat terhadap dia datang nggak ada. Nggak mungkin kan? Kita naik kelas semua. Kita bisa menerima hasil kata. Itu kelasnya. Jadi kalau di antara teman-teman kita ini ada friksi-friksi, misalnya nanti kumpul mana mau bantu, ya bilang udahlah, santai aja, nggak apa-apa, suatu saat dia berubah kok, nggak perlu kita tinggalkan, biasa saja. Yang kedua, bagaimana supaya proyek itu terjadi? Contohnya nih, kalian berkumpul, coba deh rencanakan 2 orang dari kalian harus kerja di Jepang tahun ini, bikin aja proyek. 2 orang kerja di Taiwan, 2 orang kerja di Tokyo, bikin aja proyek supaya sama satu visi. Bukan ngalor ngidul, siapa nih berpotensi di Jepang? Oh saya, kenapa? Kenapa kamu mengusulkan? Saya sudah bisa Pak. Harus begitu. Siapa yang mau ke Singapura? Saya. Kenapa? Saya bisa bekerja di outdoor lebih banyak. Di kesempatan beberapa kita di sini TAP. Kita emang beberapa. Saya sangat bangga tadi melihat ada sesinya, ada motivatornya bos kita. Terus terang saya sangat bangga dengan Pak Anton ini yang sudah sampai sudah sampai berpikir ke situ itu lah. Jadi generasi muda kita ini tidak datang kosong. Mereka tidak datang kosong dan pulang juga tidak kosong. Kita juga semua udah terisi paling tidak penyegaran. Karena bagaimanapun kita udah tahu sebenarnya sedikit banyak ini ilmu-ilmu yang Bapak Amang berikan. Tapi dan saya sudah lebih dapat begini. Secara langsung kita dapatkan dari narasumbernya, praktisinya. Jadi tentunya bukan bohong ya, Mang. Kalau cuman motivator itu kan banyak, tapi belum tentu dia lakukan gitu loh. Kalau ini kan udah praktisi yang bicara. Oke. Kita poinnya apa Ina? Silakan. Nah, jadi Amang ini terutama buat generasi muda itu kan sangat senang. Jadi mudah-mudahan mau dilakukan kasih. Tapi benar juga tadi motivasi yang untuk orang tua. Saya sangat setuju karena bagaimanapun kunci keberhasilan anak adalah pada orang tua. Amin. Tepuk tangan dulu. Terutama ibu. Dan pendukung awal berhasil maksudnya. Tapi mungkin hanya untuk menginspirasi. Jadi sebenarnya diri ini satu testimoni aja lah. Di Amerika itu, di California ada namanya Maruli Sihite.
kita bisa kontak ke sana, dan yang bisa akses memang mau kerja di sana dia sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bisa kirim ke Belanda. Itu juga sudah ada orang kita di sana, dan ada si Hite di sana sama si Hombing, anak nih si apa? BTN. Anaknya Dr. Sahat, si Hombing, orang BTN. Nah, kita sudah buka akses juga ke sana. Dan yang disampaikan Pak Mombang tadi juga ke Jepang. Jujur saya ini, saya tertantang dengan cara ini untuk membuat pertemuan seperti ini per 3 bulan, terschedule per 3 bulan, supaya ada perubahan di kita, perubahan yang positif dan perubahan untuk baik demi masa depan generasi muda kita. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk Pak Mombang, terima kasih untuk semuanya. Oke, mulai di opung Dr. Mombang. Nah, benar ada pertiga situ opung kan disimpulkan. Jadi jujur jelas. Kalau naposot tanungai, kalau sudah dikuasai, esok akan jadi gelandangan. Ini maksudnya bukan mulai. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Abang Ketum dan jajar mengadakan acara sesi seperti ini. Saya mungkin coba kontrario ya. Saya mau coba, tadi kan Abang Ketua SDM ini udah terpantau. Berarti subjeknya jangan lagi Naposo, subjeknya adalah kita. Bisa tidak dalam kepengurusan ini 4 tahun kita masukkan 1 orang PNS, 1 orang pergi luar negeri, dan 1 orang lagi profesional. Itu target kita. Bagaimana? Terima kasih. Tadi ilmu yang dikasih opung tadi itu udah ilmu dokter. 2 buku opung ini udah gue setelah. 1, era globalisasi dengan generasi muda yang berkesinambungan. 1, segini bukunya selama saya serap. Baru kedua, transformasi yang berkesinambungan dengan ketidakpastian, dan ada bahasa Inggrisnya saya telah. Karena apa? Saya hanya sekolah sore dari IGIN Universitas sekarang di Medan, tetapi perpustakaan saya di rumah masih gudang. Jadi saya setelah baca buku opung ini, aku baru mengenal kehidupan ini sebenarnya. Karena dulu waktu zaman Soeharto semua saya lakukan, udah menjadi preman, udah yakto, yoris segala macam, semua saya alami. Tetapi aku selalu bilang opung opung ini, kamu adalah anugerah Tuhan, anak aset yang abadi. Karena kami kakak beradik, adik-adikku pasti segala macam itu semua ibu semua sih, baik dari si Leang segala macam. Saya sering opung ini nangis, bersujud opung begini-begini, anak kamu. Puji Tuhan. Adong do slogan nama do. Saya boleh dibawa dari si Leang. Saya boleh dibawa dari si Leang. Tetapi si Leang itu harus tetap ada di hatiku. Itu tidak ada di kita. Saya boleh dibawa dari si Hite, tapi apapun yang terjadi, si Hite ada tetap di hatiku. Harus seperti itu. Jadi terjadi motivasi ekstrinsik dari pribadi kita. Terus menjadi pertanyaan, kenapa sih marga si Hite ini gampang sakit hati? Bagaimana caranya untuk menolak ini supaya kita tidak mudah sakit hati? Kalau menurut pengalaman saya, kalau ada yang membuat saya sakit hati, bahasanya Bapak Tua Mombang tadi, naik kelas ya, saya selalu berpikir di hati, kelas saya bukan seperti Anda lagi. Level saya sekarang ada di sini dalam pemikiran. Apakah kita bisa seperti itu supaya tidak mudah tersinggung? Itu. Tapi barangkali ada dari Bapak Tua Mombang nanti. Bagaimana caranya supaya kita tidak mudah sakit hati? Ada informasi yang mungkin keliru diterima oleh kita sebagai, nggak hanya yang ada di sini, tetapi yang ada di rumah pun
saya yakin dan percaya itu informasinya keliru sehingga bisa terjadi seperti ini, ya. Termasuk pada pertemuan kita hari ini, acara kita hari ini dimaknai secara keliru oleh teman-teman kita. Jadi kembali tadi seperti yang dibilang Guru Bizar, memang susah untuk menghilangkan sakit hati kita Margasihite ini. Termasuk saya berjuang ini cukup lama, ya, cukup lama. Di sini ada pelakunya langsung. Raja Parlin ini pisaunya sangat tajam itu kepada saya beberapa waktu yang lalu, ya, sangat tajam. Tetapi ya seperti yang dibilang Pak Mompang tadi, kalau kita nggak menerima berarti kita sama dengan dia kelasnya kan kita, pada saat itu ya, pada saat itu. Ini satu-satunya Sihite yang punya TV hanya beliau ini. Nggak ada yang punya TV lagi Margasihite, hanya beliau ini. Luar biasa. Jadi walaupun siaran-siarannya itu memang agak tajam kepada kita maknanya itu untuk menguatkan kita sebenarnya. Jadi kalau beberapa kesempatan, ini mohon maaf ya Ketua ya, saya tambahkan sedikit. Kesempatan kita rapat, saya sering meneteskan air mata karena nggak kuat saya kadang-kadang untuk menjawab beliau. Jadi sampai sekarang beliau ini pun nomornya masih saya blokir. Jadi memang inilah dinamika di kita Togasihite ini. Kalau memang kita bawa sakit hati, gampang ketersinggungan, kita nggak akan bisa seperti ini guyupnya. Tidak akan bisa mendatangkan beliau. Waktunya beliau ini Pak Mompang ini susah karena apa, kesibukannya apa segala macam. Dan materi yang disampaikan ini sangat luar biasa, bukan hanya kepada generasi muda, tetapi kita juga orang tua cukup mengena. Jadi saya sekali lagi dari moderator mohon maaf kalau terbatas diskusi kita, nanti masih ada waktu lagi. Pleno Togasihite sukses. Yes, yes, yes. Pleno Togasihite sukses. Yes.